Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya, Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh ANTV yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika kru yang bertugas pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah melakukan swab tes antigen. Biar pada gak penasaran siapa narasumber saya pada hari ini, saya ingin memberikan bocoran sedikit. Lahir di Kabupaten Sijunjung pada 13 Januari 1986. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Bapak Beni Dwifa Yuswir selaku Bupati Kabupaten Sijunjung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat. Tetap semangat nih Pak ya? Semangat, walaupun Semangat, pandemi mantap. Pak Beni, ya. lahir dan besar di Kabupaten Sijunjung. Sijunjung. Boleh diceritakan Pak pada kami, gimana sih masa kecil Bapak? Kami lahir di Sijunjung dari keluarga PNS juga. Jadi memang samalah kayak anak PNS yang lain. Kita main di komplek dan lingkungan kita juga rata-rata lingkungan pegawai negeri. Jadi anak-anak pegawai negeri hampir seumuran. Karena memang lahir di Sijunjung, jadi kami mulai dari SD, SMP dan SMA itu di Kabupaten Sijunjung, di Muaro tepatnya. Di Muaro Sijunjung. Nah, memang sekolah di sana dengan teman-teman yang hampir latar belakang orang tua yang pegawai, ya kita mulai belajar bersama sampai memang betul-betul orang tua ketika itu karirnya mulai menanjak. Nah, cuma memang yang namanya anak pegawai tetap ada persaingan. Ya, yang anak-anak kalau satu beli sepeda, wah ini harus lapor juga, kita harus punya sepeda juga. Oh gitu ya. Gitu. Main-main ya kalau zaman dulu beda ya dengan sekarang. Sekarang udah penuh gadget, dulu nggak ada gadget. Benar. Nah, kita full memang main rakyat lah, mulai dari petok lele yang sekarang sudah mulai nggak ada, mandi di sungai. Wah, nah, memang karena Sijunjung itu masih dominasi kawasan hutan, jadi memang masih sangat alami. Ya, permainan rakyat pun juga yang sekarang mungkin sudah susah kita temui. Nah, mudah-mudahan ya dengan teman-teman inilah kita banyak kita mulai merintis berteman lah. Kalau dulu namanya mungkin kita bilang ada sahabat. Nah, sekarang mereka sudah banyak yang jadi di luar dan alhamdulillah kami juga ternyata diamanahkan juga masyarakat Sijunjung sebagai Bupati Sijunjung. Luar biasa sekali. Pak Beni, tadi saya kaget juga ya, ternyata suka juga main di sungai ya, sama teman-teman ya. Sama teman-teman. Nah, kalau boleh tahu didikan orang tua ini seperti apa sih Pak pada waktu itu? Kalau orang tua memang tipikalnya memang beliau jarang marah. Oh, jarang marah. Jarang marah. Karena memang tipikal ASN itu kan lebih banyak beliau habiskan waktu di kantor. Jadi kalau orang tua perempuan, mama memang lebih banyak mengayomi di rumah. Cuma memang tipikal mereka itu anaknya memang luar biasa didikannya. Jadi kalau dia larang itu memang betul-betul tidak boleh. Mungkin kalau anak-anak yang lain masih dapat kebebasan lah, main dengan teman-teman, bisa tidur di rumah. Teman, kalau kita nggak boleh. Kalau udah maghrib itu udah wajib balik ke rumah. Harus belajar. Nah, itulah yang membuat mungkin didikan orang tua ini. Kalau memang yang dibilang siapa yang paling marah di rumah, lebih banyak mama sebetulnya. Kalau papa, karena memang beliau sudah sibuk dengan beliau cuma mungkin tatapan yang beda aja, kita sudah merasa ini ada yang salah ini. Nah, itu tipikal. Apalagi papa itu dia datuk. Kalau di Minang, datuk itu memang gelar adat yang punya cucu kemenakan, punya kaum sendiri yang punya power lebih lah. Nah, mungkin beliau lebih banyak mengajari dengan gaya beliau, dengan cara beliau daripada memarahi. Lebih banyak beliau dengan sikap beliau itu mengajari. Artinya bisa dibilang mungkin Pak Beni lebih dekat sama mama dibanding sama papa ya? Iya, walaupun sering dimarahi. Sering dimarahi. Ya, tipikal ibu-ibu kan kalau marahnya dengan anaknya. Lalu kedekatan dengan saudara-saudara yang lain gimana? Pak Beni ini kan anak kedua dari 4 bersaudara ya? Boleh ceritain sedikit Pak? Jadi kami sebetulnya laki-laki sendiri.
kakak seluruhnya sekarang berkecimpung di dunia kesehatan. Oh, dunia kesehatan. Ya, yang pertama itu bidan, yang nomor 3 atau adik di bawah saya itu yang perempuan sekarang sedang dokter spesialis. Ya. Yang paling kecil juga sekolah kedokteran. Jadi mama itu cita-citanya memang anaknya harus jadi dokter. Iya. Mungkin saya lah mungkin yang dipaksa untuk jadi dokter, tapi nggak jadi. Nah, karena memang nggak punya bakat dan minat ke kedokteran. Jadi ketika dulu kuliah itu kita dipaksa untuk masuk tes kedokteran. Oke. Cuma ternyata saya lebih memilih Universitas Bung Hatta untuk melanjutkan studi setelah SMA. Di situ mama itu marah, "Loh, kenapa kamu kan punya potensi? Harusnya saya memang belum di usianya masuk sekolah dulu." Jadi kan anak-anak sekarang kan minimal 7 tahun. Iya, benar. Dulu kami gara-gara kakak yang paling tua itu masuk SD, akhirnya juga ikut. Nah, karena ikut sekolah dengan dan dapat juara, akhirnya nggak jadi sekolah guru itu tinggal kelas, ninggalin gitu. Akhirnya dilanjutkan dan akhirnya karena punya potensi dapat juara terus di SD, dipaksalah masuk ke dokteran. Tapi karena memang nggak minat, lebih milih ke universitas. Gitu. Artinya Pak Benny sendiri yang jalurnya berbeda ya, karir Beda. petnya yang lain di dunia kesehatan, Pak Benny jalur politik ya. Jalur pemerintahan. Pemerintah ya, sebetulnya. benar ya. Tapi artinya tetap ada dukungan dari keluarga semuanya ya? Ya, jadi karena memang dulu jurusannya malah ekonomi akuntansi di Universitas Bung Hatta. Sebelum masuk ke STPDN yang murni sekolah pemerintahannya. Nah, jadi ketika sekolah pun itu kuliah kan sudah pisah dengan orang tua. Sudah pisah dengan orang tua karena udah kuliah di Kota Padang. Nah, disitulah dipaksa papa ketika itu, sedikit dipaksa ya. Untuk suruh tes ke STPDN atau IPDN yang sekarang gitu. Gitu. Iya. Akhirnya diarahkan sama papa, ya udah kamu kuliah aja di ya. pemerintahan gitu. Ketika dipaksa diarahkan lah, Iya, diarahkan sama orang tua untuk ke STPDN, itu ngerasa ada paksaan ini paksaan nggak sih, Pak? Awalnya karena memang ini kan sampai SMA kita terikat nih. Benar. Dapat pengaruh kuat lah dari rumah. Ini dilarang, nggak boleh tidur di rumah teman dan lain sebagainya. Ketika udah pisah kuliah itu kan kita udah bebas. Bebas gitu ya. Kalau di universitas kan ya kita sudah punya teman wanita, bercengkrama dengan kawan-kawan, sudah sedikit bebas. Dipaksa memang sebetulnya apa ini STPDN ini gitu. Ternyata memang beliau arahkan suruh ikut tes. Lulus. Kaget juga, ini sekolah apa gitu. Karena kan ketika itu kita nggak tahu STPDN IPDN ini sekolah apa. Ternyata sekolah kedinasan pemerintahan dalam negeri. Cukup kaget dengan tipikal pembinaan yang selama ini kita bebas. Tahu-tahu sekarang kita dikurung, betul-betul dibina fisik, mental seluruhnya dengan pola asrama atau sekolah yang kita anggap mungkin selama ini nggak pernah kita dapat. Nah, sempat kecewa. Kenapa orang tua saya nyuruh saya sekolah di sini gitu? Sederhananya, saya di sini dipukul kok nggak bisa balas gitu. Benar sekali gitu. ya. Jadi akhirnya penyesuaian. Nah, sekarang lah baru tahu ternyata tidak ada orang tua itu yang akan berniat jelek ke anaknya. Nah, bahkan sekarang saya pribadi nikmati sampai ke titik hari ini, alhamdulillah diamanahkan masyarakat Sinyung sebagai Bupati Sinyung di usia yang relatif muda, 34 tahun gitu. Oke, Pak Benny, kita tahan dulu. Siap. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Pak Benny. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang masa kecil ya, di mana Pak Benny ini dekat sekali dengan mama ternyata dibandingkan papa, dan didikan kedua orang tua yang cukup keras ya. Dan ternyata Pak Benny ini memilih jalur yang berbeda dengan kakak dan juga adiknya, di mana mereka memilih berkarir di bidang kesehatan. Pak Benny di jalur pemerintahan atau terjun ke politik sekarang ya. Oke, sekarang saya mau lanjut lagi nih, Pak. Boleh. Ini kan orang tua papa menjadi seorang bupati. Gimana rasanya Pak Benny menjadi anak dari seorang bupati selama 2 periode? Jadi papa itu sebetulnya beliau birokrat tulen.
Birokrat tuh ya. Iya, beliau mulai karir PNS itu sebagai honor daerah. Oh, Nah, itu di tahun 85. Mm-mm. Nah, 86 beliau sudah pegawai negeri sipil. Ya, itulah beliau didik anaknya keempat-empatnya memang dengan kasih sayang tentunya, tapi dengan pola pendidikan yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Keras iya, tapi memang sangat sayang dengan keluarga. Nah, sekarang ternyata sebelum kami di STPDN itu, waktu masih kuliah di Bung Hatta itu, Papa ikut mencalonkan diri sebagai wakil bupati awalnya. Oke. Jadi beliau sempat wakil bupati 5 tahun, 1 periode, dan bupati 2 periode. Cuma karena beliau mendidik anak-anak yang tidak pernah dengan manja, tidak pernah dengan uang, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya jadi anak bupati, ya biasa aja. Biasa artinya ya karena selama ini tidak ada yang spesial gitu. Karena paling waktu beliau yang lebih banyak habis untuk masyarakat. Nah, itu beliau sudah sampaikan. Iya. Nah, tapi kalau soal bagaimana rasanya, karena dari awal karena kami lahir di Sijunjung, sempat sekolah dan berkarir juga PNS di Sijunjung, mungkin orang lain yang melihat oh ini anak bupati. Tapi kalau secara pribadi kami pun tidak merasakan beda ya, tidak ada merasakan hal yang berubah di rumah itu, cuma mungkin status sosial saja yang mungkin dilihat masyarakat mungkin, oh ini anak bupati kita. Lalu kalau teman-teman sendiri, Pak Benny gimana? Ketika mengetahui, wah Benny ini anaknya Pak Bupati nih, kita harus hati-hati atau gimana gitu? Ada yang kayak gitu gak sih Pak? Tetap, apalagi kami kan di lingkungan ASN. Nah, jadi orang melihatnya memang anak bupati ini, wah ini harus dieksklusifkan, malah risih sebetulnya kalau orang malah melihat ini eksklusif loh gitu. Padahal enggak, kami berusaha untuk menghilangkan. Bahkan di identitas nama itu kan Benny Dwiva Yuswir. Tapi di nama itu kami hilangkan Yuswirnya supaya orang nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Nah, bahkan banyak yang kaget mungkin ketika baru tamat dari STPDN itu pulang, ini siapa ini gitu. Banyak nggak kenal. Bahkan nggak ada yang menyangka bahwa oh ternyata anak bupati ini gitu. Nah, itu. Papa, tadi Pak Benny sempat cerita ya, Papa mengarahkan untuk mengambil di STPDN. Iya. Gimana sih rasanya kuliah di STPDN nih? Nah, jadi ini luar biasa, experience yang tidak pernah kami bayangkan. Jadi pengalaman selama kuliah itu kan kita sudah bandingkan ini, pernah kuliah di universitas, di Bung Hatta, dan di STPDN. Kalau di STPDN ini memang seluruhnya itu kita sudah diatur. Mulai dari bangun sampai bangun besok pagi itu sudah diatur semuanya. Memang tidak ada yang tidak. Full disiplin. Pelatihan, pengasuhan, pendidikan, seluruhnya memang menjadi kesatuan. Dan mungkin sulit diceritakan bagaimana rasanya dengan tingkat stres yang tinggi. Karena memang setiap saat kita dibina dalam bentuk pemerintahan yang mini di sana. Tapi hasilnya sekarang kami rasakan. Hasilnya sekarang. Jadi pelatihan dan pengasuhan kalau di universitas itu tidak kita temui. Cuma hanya pengajaran saja. Tapi kalau di sana kita dari hidup sampai kita tidur sampai bangun lagi itu sudah diatur semuanya dengan sedemikian rupa untuk bisa membentuk karakter, karena memang lulusan STPDN itu pasti menjadi PNS di masing-masing wilayah dan itu disebar di Indonesia. Nah, jadi kita sudah punya bekal lah gitu. Benar. Tadi kan Pak Benny juga sempat cerita ya, kalau di masa SMA itu dibandingkan dengan kakak, termasuk yang agak dijaga banget lah ya sama orang tua. Ketika selepas SMA masuk universitas menemukan kebebasan, terus tidak lama masuk STPDN kayak masuk lagi nih gitu kan, dibatasin lagi nih. Ini gimana nih Bang rasanya? Jadi sebetulnya kalau ditanya karena laki-laki sendiri, apakah dapat perlakuan yang berbeda? Enggak, malah paling sering dimarahi di rumah. Itu dia karena seluruhnya keluarga itu kan perempuan. Iya benar sekali. Kakak perempuan, jadi sesalah-salahnya adik tetap yang salah itu yang laki-laki. Nah itulah di rumah. Jadi tidak ada pengeksklusifan di rumah. Orang mungkin mengira memang iya nih karena laki-laki sendiri. Nah ini dipastikan ini mungkin dapat perlakuan yang istimewa lah gitu. Enggak, memang di rumah itu agak berbeda. Mama dengan super ketat, super disiplinnya dia ajar sampai sekarang dan itu sudah kami rasakan. Luar biasa sekali.
Tadi Pak Benny sempat cerita kalau tingkat stres ketika belajar di STPDN itu sangat tinggi ya. Nah, kalau Pak Benny sendiri nih gimana sih cara mengatasi ini untuk keluar dari tingkat stres itu gitu kan? Iya. Kalau di awal penyesuaiannya memang cukup berat bagi mungkin yang biasa manja di rumah, pasti penyesuaian di sana itu cukup lama lah. Iya. Tapi karena memang kita rata semua, tidak ada pengecualian, mau anak siapapun yang sekolah di STPDN itu dapat perlakuan yang sama. Dapat pola pengajaran pelatihan yang sama, tentu mau nggak mau kita harus segera menyesuaikan diri. Nah 1 tahun karena masih menjadi junior, ya jadi junior jangankan di sekolah kedinasan, di SMK saja yang sekolah kejuruan itu sudah luar biasa senior juniornya. Apalagi ini sekolah kedinasan. Benar. Kita punya senior, kita punya pengasuh di sana, tapi ya bisalah menyesuaikan dalam beberapa waktu. Walaupun cukup kecewa sebetulnya, ternyata dibalik kekecewaan terhadap orang tua, kenapa saya disuruh sekolah ke sini? Ah inilah jawabannya sekarang gitu. Akhirnya menjadi Bupati Kabupaten Sijunjung ya. Iya. Pak Benny, yang paling diingat ketika menempuh pendidikan di STPDN apa sih Pak? Jadi ketika baru masuk itu kita ada 39 orang dari Sumatera Barat. Saya ditunjuk sebagai ketua kontingen. Ketua kontingen. Jadi kami kira ketua kontingen ini dapat perlakuan yang istimewa. Iya. Wah ternyata memang jadi sasaran semua. Anggota kita salah, kita yang dimarahi oleh senior gitu. Akhirnya karena sudah terjebak menjadi ketua kontingen, ya mau nggak mau. Nah inilah yang harus dijalani. Tanpa disadari ternyata memang inilah membentuk karakter pemimpin, setidaknya bisa mengendalikan teman-teman satu angkatan, bisa berbagi rasa dengan mereka. Ini sebetulnya yang menjadi luar biasa di kampus itu. Luar biasa sekali. Lalu kedekatan dengan teman-teman kontingen ini seperti apa nih Pak? Boleh digambarkan sedikit Pak? Iya, kita satu pendaftaran itu kita satu rasa, kita satu saudara. Jadi apa yang menjadi keluhan, menjadi kendala bagi teman-teman itu menjadi kendala kita juga, apa yang menjadi kebahagiaan teman-teman itu menjadi kebahagiaan kita juga, dan kita harus menjaga teman-teman ini supaya tidak terkena masalah di dalam. Karena apalagi senior banyak, pengasuh banyak, belum lagi kita kontrol juga bagaimana semuanya bisa tamat selesai tepat waktu. Nah ini menjadi satu tantangan juga. Oke, luar biasa sekali. Pak tadi sempat kita flashback sedikit ya, mengenai kedekatan dengan kakak-kakak maupun adik. Ini seperti apa nih? Kan laki-laki sendiri di tengah perempuan ya kan? Ini gimana nih Pak? Jadi memang yang paling dekat itu teman sepermainan itu kakak. Karena jarak dengan kakak itu 2 tahun nggak sampai. Nah, cuma karena perempuan tentu ada batasan juga. Nah, jarak dengan adik itu ada 6 tahun. Lumayan jauh berarti ya. Dan yang paling kecil itu 6 tahun lagi, berarti 12 tahun. 12 tahun. Nah, jadi yang lain sebetulnya memang di rumah kalaupun ada apa-apa lebih banyak mereka mengadu untuk bisa diselesaikan. Apalagi tipikal ibu-ibu lah kalau marah itu kan pasti ngadu, kok mama seperti itu, udah gitu. Seperti itu. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Pak Benny. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kisah beliau ketika menempuh pendidikan di STPDN dan juga kedekatannya dengan kakak dan juga adiknya. Sekarang saya ingin berbicara tentang karirnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di STPDN, Pak Benny menjadi seorang ASN. Boleh diceritakan nih Pak, karirnya seperti apa? Jadi untuk jadi ASN itu, ketika sebetulnya menjadi praja, ketika menjadi mahasiswa IPDN itu sudah CPNS. Sudah CPNS? Sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Cuma statusnya tamatan SMA yang ditugas belajarkan daerah untuk menyelesaikan tugas belajar di STPDN. Dulu masih STPDN namanya. Sekarang udah jadi IPDN. Nah, jadi kalau karir ditanya memang selama di kampus itu kita sudah golongan 2A. Nah, golongan 2A? 2A. Ya. Tamat selesai itu sudah golongan 3A karena sudah D4. Jadi setara S1. Jadi pertama masuk ke dalam lingkungan ASN itu masuknya awalnya di BKD dulu. BKD? Tahun 2008 setelah tamat dari STPDN. Nah tamat di STPDN 2008,
karena kami rasa masih kurang, jadi saya coba lanjutkan sekolah lagi. Nah, lanjut. Jadi baru 3 bulan 4 bulan kami mohon tugas belajar waktu itu ke Pak Bupati. Kebetulan memang orang tua juga. Ternyata di persyaratan tidak boleh. Tidak boleh karena tugas belajar ini kan dibiayai pemerintah daerah. Nah, akhirnya kita bermohon, bolehlah bayar sendiri, tapi saya mau sambung sekolah lagi. Nah, jadi tugas belajar biaya sendirilah judulnya. Nah, kuliahlah di IIP, Institut Ilmu Pemerintahan, jurusan Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, MAPD. Kuliahlah 2 tahun di sana sampai 2010. Jadi tamatnya STPDN, lanjut pendidikannya ke MAPD, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, masih 1 jalur pemerintahan. 2010 lah kita masuk ke murni ke Sijunjung lagi. Pulang, mulailah berbaur seperti apa menjadi ASN. Cukup kaget, karena kan 6 tahun, 4 tahun di Jatinangor, 2 tahun di Jakarta itu kan rame. Benar. Pulang-pulang ke Sijunjung, sepi. Benar sekali. Ini kan jadi signifikan banget ya Pak cukup kaget juga. Aduh, ini mau ngapain nih gitu. Apalagi pertama masuk itu, kita ya biasa seperti pegawai yang lain, ngantar surat, bikin surat, seluruhnya tanpa ada pengecualian. Kebetulan yang pimpinan OPD ketika itu, beliau senior kami di STPDN. Dia nggak peduli mau anak bupati, mau anak wakil bupati, pokoknya kamu harus bikin apa yang saya perintahkan. Nah, itulah karena kita sudah dididik di kampus STPDN harus patuh kepada senior atasan, kita ikuti semua. Nah, itulah yang membuat cukup berbeda. Jadi kami merasa tidak ada eksklusifnya, walaupun posisi konteksnya menjadi anak bupati ketika itu. Nah, bagi senior, junior adalah juniornya, dan itulah waktu kami belajar pengalaman selama menjadi staf di kantor itu. Nah, karena pangkat sudah cukup, kami diamanahkan sebagai Kasubit dulu, Eselon 4. Eselon 4 di BPMPN, di Pemberdayaan Masyarakat. Nah, selama di sana kami masih bersama dengan pimpinan yang waktu itu masih senior juga di STPDN. Nah, beliau angkatan 3 waktu itu. Beliau tetap perintahkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tanpa ada pengecualian. Mungkin orang saja yang melihat, oh ini anak bupati gitu. Tapi bagi kami pribadi, staf adalah staf, dan apa yang menjadi kewajiban itu yang kita lakukan. Setelah Eselon 4, lanjut lagi diamanahkan 2 tahun setelah itu menjadi sekretaris camat. Nah, sekretaris camat ini lumayan lama karena memang itu jabatan Eselon 3 pertama yang diamanahkan ketika itu. Nah, jadi sekcam di Kecamatan Sijunjung, dan setelah beberapa saat pangkat cukup lagi, nah kami diamanahkan sebagai camat. Nah, camat inilah yang cukup banyak pengalaman di usia yang tergolong sangat muda. Kita memimpin organisasi yang rata-rata usianya sudah tua. Nah, tanpa disadari kasus cerai, ribut di keluarga, seluruhnya itu ngelapor ke Pak Camat. Nih Pak Camat gimana? Padahal ketika itu kan masih muda, masih muda. Tapi itulah beberapa pengalaman ketika masih jadi camat. Nah, sampai di camat, ternyata Pemda buka peluang menduduki jabatan Eselon 2. Jabatan Eselon 2 ini punya syarat, harus ikut lelang jabatan. Nah, open bidding lah, terbuka. Seluruhnya yang punya persyaratan lengkap boleh mendaftar dan ikut berkompetisi. Nah, ketika itu usia kami masih 30, kita coba ambil dulu jadi Kepala Dinas Perizinan, DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kita coba ikut, bersainglah dengan senior, dengan teman-teman, karena memang ini objektif, yang pegang juga pihak ketiga itu independen dari universitas. Hasilnya keluar, cukup kaget, ternyata juara 1 di situ. Luar biasa sekali. Nah, walaupun orang melihatnya, oh iyalah tentu ini kan anak bupati. Nah, cuma kan hasil yang kita peroleh dari hasil itu kan murni objektif.
bukan Pemda yang adakan. Pemda hanya sebagai panitia, tapi yang mengadakannya adalah Universitas Negeri Padang ketika itu. Di situ ada psikotes seluruhnya. Nah, cuma yang tidak senang masih melihatnya, iyalah wajar anak bupati juara 1, nah, seperti itu. Stereotipnya masih kental ya, masih kental ya. Nah, cuma disitulah ajang pembuktian. Ajang pembuktian ketika itu bagaimana bisa keluar dari bayang-bayang. Kan selalu dikaitkan. Jadi camat nih karena bapaknya bupati. Ya, benar. Jadi sekcam karirnya bagus gara-gara bapaknya bupati. Nah, disitulah ajang pembuktian. Pertama di eselon 2 itu kita ganti sistem perizinan. Masyarakat sudah bisa laksanakan izin itu cukup dari rumah saja dengan handphone. Nah, jadi kondisi ini kami coba yakinkan seluruhnya DPRD. Karena kita buat kegiatan yang tidak ada anggaran sebetulnya. Kita coba inovasi baru dan itu berhasil. Kita rubahlah sistem perizinan. Perizinan ini kan identik dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya, ribet lah pokoknya kalau di Indonesia gitu ya, Pak. Uang pelicin sekali. Dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang kita rubah dengan sistem dan mendapat apresiasi yang luar biasa bagi masyarakat dan DPRD ketika itu. Sampai kita diberikan anggaran yang cukup besar untuk merubah perizinan itu yang terbaik seperti apa. Dan alhamdulillah ini bertahan sampai hari ini. Nah, itu satu-satunya cara supaya masyarakat dan mungkin sebagian orang yang tidak suka melihat ini anak bupati, wajar dia dapat fasilitas dan sebagainya. Tapi kita buktikan dengan kinerja dan inovasi. Nah, inilah yang membuat ternyata memang punya kemampuan. Nah, itu seperti itu. Ini kan perjalanan karir Pak Benny termasuk singkat. Terus cepat gitu ya, secara jenjang karirnya kan. Ya kan? Terpikir gak sih, kebayang gak sih bakalan secepat dan bisa dikatakan semulus seperti itu gitu? Tidak pernah terbayangkan. Tapi memang ini karena waktu dan bekal, inilah STPDN ini membentuk karakter, membentuk fisik, mental, dan mindset itu. Bagaimana bisa keluar dari zona nyaman, membuat sesuatu yang berbeda, dengan semangat bekerja yang berbeda mungkin dari teman-teman yang lain, dan sekaligus ini ajang pembuktian bagi kami. Kami tidak ingin juga dibilang, mentang-mentang anak bupati ini kan selalu yang disampaikan. Nah, kita harus buktikan itu dan alhamdulillah itulah yang cukup berhasil meyakinkan masyarakat bahwa nggak sia-sia juga nih, iyalah punya kemampuan. Nah, seperti itu gitu. Ketika jadi kepala perizinan itu di usia 30 tahun. Jadi kami dapat penghargaan juga dari KNPI sebagai kepala dinas termuda se-Indonesia ketika Luar biasa sekali. Di usia 30 tahun. 30 tahun. Ya. Ya. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Pak Benny ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang perjalanan karirnya ya, sekarang saya mau bicara tentang dunia politik. Ya. Pak Benny ini sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Sijunjung Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya? Benar sekali ya? Benar. Nah, ini boleh diceritain kenapa sih Pak terjun ke dalam dunia politik? Jadi untuk cita-cita ke politik ini belum terbayangkan sebetulnya. Karena melihat sibuknya jadi bupati, karena itu orang tua di rumah, kayaknya enggak lah gitu. Karena memang waktu habis untuk masyarakat, benar sekali. Nah, sampai-sampai ya untuk makan siang bersama itu sudah sangat jarang. Wah, ini anak masih kecil-kecil juga. Benar. Masih sekolah lah, masih ada yang kecil juga. Ini kayaknya terlalu sibuk lah gitu. Sampai kami diamanahkan sebagai kepala Bapeda. Nah, jadi setelah jadi kepala perizinan itu DPMPTSP, kita asesmen lagi. Jadi setiap dua tahun itu Pemda asesmen. Pemda melakukan job fit, bagaimana kemampuan OPD ini untuk ditempatkan di posisi yang pas. Kaget lagi, ternyata hasilnya paling baik juga. Luar biasa sekali. Karena terbaik, ini yang membuat ketika itu panitia menyarankan ini bagusnya di Bapeda. Awalnya di rumah itu kami menolak.
karena sudah enak nih jadi kepala perizinan. Iya, benar sekali. Karena kan berinteraksinya tidak dengan pegawai, Iya. lebih banyak dengan pengusaha, Iya, benar. dengan pihak ketiga. Ah, Nah, jadi ketika pindah ke Bapeda ini sedikit dipaksa juga, ini kan hasilnya terbaik nih. Nah, kenapa tidak dicoba gitu? iya, Akhirnya dengan berat hati lah, oke lah, karena ini amanah, iya. kita tidak bisa mengelak, kita terimalah, bolehlah jadi kepala Bapeda. Dan itu luar biasa tantangannya, karena melihat dengan umur yang masih muda, mana yakin orang Benar. ini sanggup nggak ini gitu. Apalagi Bapeda kan kuncinya suatu daerah untuk membangun dan perencanaan ke depan. Tapi waktu juga yang menjawab. Kami buktikan lagi beberapa kegiatan perencanaan seluruhnya. Akhirnya terfikirlah di sana, oh seperti ini ya membangun satu kabupaten. Karena di Bapeda semua diramu. Iya. Tanpa disadari mulai muncul ini. Kenapa perencanaan yang saya buat tidak dilaksanakan oleh OPD teknis? Oke. Jadi karena pertanyaan itu muncul, ternyata tidak punya kekuasaan. Oh. Nah, kepala Bapeda hanya mampu meramu dokumen perencanaan. Kalau tidak dilaksanakan tidak ada kewenangan lagi karena itu sudah menjadi kerjanya OPD teknisnya. Iya. Mau marah kita satu level, sama-sama kepala dinas, jangan marah-marah lah kata kepala dinas. Akhirnya kami sampaikanlah ketika itu ke orang tua, pernyataannya cuma satu, Pak, kalau mau merubah si Junjung nggak bisa kepala Bapeda Pak, harus jadi bupati. Kaget Papa. Oke. Nah, kamu mau jadi bupati? Nah, itulah pertanyaan. Karena gini, sampaikanlah seluruhnya. Kebijakan utama itu tetap di kepala daerah. Iya. Di situ karena kita sudah pengalaman meramu seluruh kegiatan kita di Sijunjung, muncullah keinginan itu. Nah, akhirnya orang tua melarang. Jadi tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Bahkan janganlah, usia kamu tuh masih sangat muda. Karir kamu masih panjang. Benar. Karena karir masih panjang, ya udahlah, jadi pegawai aja lah. Orang susah jadi PNS gitu. Benar sekali. Ini udah jadi kepala dinas. Iya. Nah, bahkan beberapa mungkin lawan politik sudah ada yang menjanjikan, ya udahlah kamu jadi sekda habis ini gitu. Iya. Karena kan jabatan karir tertinggi di daerah itu sekretaris daerah. Benar sekali. Udah dijanjikan, pokoknya jangan maju gitu. Tapi beda lagi nih pemikiran. Kayaknya memang harus jadi bupati nih. Walaupun di awal cukup sengit perdebatan, nggak usah lah maju, apalagi mama itu. Iya. Oh, kalau orang tua perempuan kan sedikit agak cerewet lah gitu di rumah kan. Janganlah orang susah jadi kamu malah nanti kalau nggak kepilih gimana? Semua dibahas apa gitu. Ya kan jadi dibahas ya. Dibahas semua. Nah, kalau nggak jadi nanti kamu mau ngapain gitu. Tapi diskusi lagi dengan keluarga besar, dengan keluarga istri. Malah dapat dukungan luar biasa. Ya udahlah, papa kan basic beliau, papa mertua itu kan memang politisi. Politisi, beliau anggota DPRD provinsi, sekarang di DPR RI. Malah beliau dorong, papa juga pegawai juga dulu katanya. Ada masukan lagi gitu. jadinya ya Pak? Nah, jadi inilah keputusan yang terberat dalam hidup. Apakah akan melepas status pegawai negeri untuk satu jabatan politik? Kepilih belum tentu. Benar sekali. Nah, sementara kalau karir udah jelas, bahkan sampai ke kementerian pun kita bisa berkarir gitu. Kita coba diskusi di rumah dengan istri, kita coba sholat istiqarah memilih, dan ternyata pilihannya siap berhenti menjadi PNS. Nah, ini keputusan luar biasa. Kita cobalah survei ketika itu, kita pasang baliho, kita cek masyarakat setuju apa tidak. Hasilnya kaget juga, karena luar biasa hasilnya cukup baik walaupun tidak peringkat 1 ketika itu. Tapi ini yang membuktikan bahwa ini ada peluang. Karena ada peluang, hasil survei ini kita bawalah ke beberapa partai politik untuk mengusung. Dan ternyata dapat respon yang luar biasa, cukup baik. Dapat respon rekomendasi artinya partai politik aja merespon baik gitu, tertarik. Ya, dengan sepenuh hati kita bulatkan tekad, ya udah saya harus berhenti jadi pegawai
untuk pindah ke jalur politik menjadi kepala daerah, menjadi bupati dengan tujuan untuk membangun Sijunjung. Luar biasa sekali. Ini bisa dibilang keputusan yang mungkin banyak orang bilang nekat ya Pak ya? Nekat, Ya kan kasarnya ini udah dikasih enak ya kan, tapi keluar dari zona nyaman nih. Betul, Bener kan? Iya. Ya, walaupun berat memang, tapi tidak konyol sebetulnya. Karena ada beberapa pertimbangan. Di samping orang tua ketika itu masih menjabat, tentu ada nilai tersendiri. Memang pernyataan masyarakat, masa itu aja keluarganya. Nah ini kan sejarah juga ini di Sumatera Barat. Orang tua menjabat dilanjutkan oleh anaknya, dan ini yang pertama di Sumatera Barat. Dengan tipikal masyarakat Sumatera Barat, ternyata amanah itu kami terima dan alhamdulillah sekarang jadi gitu. Luar biasa. Terpilih menjadi bupati. Pak Beni adalah bupati pertama di Sumbar yang berasal dari STPDN. Iya. Ini prestasi yang luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi di Indonesia pun sekarang angkatan paling muda, angkatan 16 yang menjadi kepala daerah itu kami. Jadi se-Indonesia yang paling muda untuk jadi bupati itu, nah alhamdulillah itu amanah kami. Di Sumatera Barat pun ini bupati pertama. Dan ini kebanggaan lah bagi STPDN, bagi kampus, bagi PDN sekarang, melahirkan pemimpin yang seyogyanya ya, karena memang jurusan kita itu kan memang pemerintahan. Benar. Nah memang ini sudah jalurnya sebetulnya, cuma karena ini politik, ya, kepentingannya banyak dan harus siap. Nah inilah yang menjadi tantangan tersendiri gitu. Oh iya, oke baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Pak Beni selaku Bupati Kabupaten Sijunjung. Ya, kalau tadi kita sempat bicara tentang kenekatan ya, melepas posisi PNS dan kemudian terjun di politik, ya kan. Sekarang sebagai Bupati, program apa yang akan diberikan kepada masyarakat? Sijunjung secara umum kita kan masih kuat didominasi oleh kawasan hutan. Nah, memang perjuangan Pak Bupati yang lama, ayahanda, beliau perjuangkan untuk menurunkan status kawasan. Untuk Sumatera Barat sendiri, terkaya itu Sijunjung. Terkaya Sijunjung? Terkaya. Kenapa kami bilang terkaya? Karena sumber daya alam kita punya migas,